Ternyata begini posisi tangan Brigadir J saat dieksekusi Baradae, beda dari cerita Doli Payumara. Kejadian waktu mau nembak itu posisinya tangannya seperti ini, bukan begini. Iya, jadi tangannya seperti begini, bukan begini yang disampaikan itu. Dan di depannya ada Barada Eliezer. Barada Eliezer yang menembak. Jadi secara substansi, Mas Aiman saya tadi kan sudah sampaikan sedikit. Nanti materi penyidikan biar yang berhak yang menyampaikan yang lain. Kuasa antara seorang FS yang itu atasannya jenderal bintang 2 dan lain-lain, sementara dia seorang prajurit rendah, ya hanya Barada, usia masih muda dan macam-macam. Saya juga bicara dari hati ke hati kepada saudara FS. Saya bilang, kamu merasa nggak bahwa kamu sebetulnya sudah melibatkan seseorang yang mestinya dia itu menikmati masa mudanya, ya masa-masa dia mulai meniti karirnya itu diakui oleh saudara FS. Dia bilang, saya menyesal, saya minta maaf. Saya bilang, kamu harus bertanggung jawab terhadap Richard ini. Kamu luar biasa, bukan hanya membunuh, tapi kemudian kamu juga bersalah sebetulnya. Saya pancing begitu ya. Apa kamu nggak mikir nih orang dari desa, saya bilang, anak buahmu. Itu diakuinya dan dia nangis. Tentang motif, ya, ada banyak hal yang jelas untuk menghilangkan nyawa seseorang. Apalagi orang itu adalah orang kesayangan, orang kepercayaan, dan sudah lama bekerja sejak 2019 ya, berarti sudah 3 tahun. Tidak gampang itu. Kalau masalahnya tidak cukup besar dan tidak berdampak besar pada orang yang melakukan perbuatan pembunuhan. Pengacara baru Barada Richard Eliezer atau Baradae Roni Talapesi mengurai fakta mengejutkan tak ingin membantah cerita Doli Payumara. Mantan pengacara Baradae Roni Talapesi mengungkap kejadian sebenarnya di hari Jumat saat Brigadir J meregang nyawa. Seperti diketahui, Roni Talapesi kini resmi menjadi kuasa hukum Baradae. Baradae sendiri adalah tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Pembunuh pemuda asal Manado itu tega menembak sebanyak 4 kali ke arah Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo, kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Aksi keji itu dilakukan Baradae atas perintah sang atasan mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Kini resmi jadi pembela Baradae, Roni Talapesi menyebut kesaksian kliennya tak berubah sejak awal kasus. Namun ada fakta baru yang diungkap Baradae kepada pengacara. Fakta itu terkait dengan tudingan Baradae berniat menghabisi nyawa Brigadir J demi uang. Ada beberapa fakta yang terjadi bahwa tidak ada niat adik kami ini RE untuk melakukan tindak kejahatan atau melakukan tindak pembunuhan. Dia bukan bagian dari perencanaan, kata Roni. Tak hanya fakta itu, pengacara Baradae juga menceritakan detik-detik dirinya menembak Brigadir J. Ternyata saat itu Brigadir J berada dalam posisi yang tidak pasrah. Diungkapkan Roni berdasarkan cerita Baradae, Brigadir J yang kala itu hendak dihabisi nyawanya tanpa meletakkan kedua tangannya di depan dada. Saat hal itulah yang jadi tanda Brigadir J ingin menghindari atau menghentikan aksi tembakan Baradae yang diperintah Verdi Sambo. Di mana kejadian waktu penembakan itu posisi tangannya seperti ditaruh di depan seperti menghindar, bukan tangan di belakang kepala seolah pasrah, bukan seperti yang disampaikan. Kendati belak-belakan soal posisi tangan Brigadir J saat hendak ditembak Baradae, Roni Talapesi enggan terbuka soal posisi Verdi Sambo di situasi itu. Sebab menurut Roni, hal itu biar nanti dijelaskan oleh penyidik kepolisian saja. Cerita yang disampaikan Roni Talapesi nyatanya berbeda dari pengacara Baradae terdahulu, Doli Payumara. Masih dilansir dari Kompas TV, Doli Payumara sempat mengurai kesaksian dari Baradae. Kala itu Baradae juga menceritakan detik-detik Brigadir J dihabisi nyawanya oleh Baradae. Berbeda dengan cerita Roni, Doli Pa menyebut posisi tangan Brigadir J hendak ditembak adalah diletakkan di belakang kepala. Ketika Baradae menembak Brigadir J, dia memejamkan mata dan posisinya Brigadir J posisinya berlutut dan tangannya ditaruh di belakang kepala, masih hidup dengan ketakutan. Di mana kata Eliezer, Barada Brigadir J berlutut di depan Sambo dan belakangnya adalah Eliezer, perintah tembak yang ditembak teman tidurnya satu kamar setiap hari mereka bersama. Lebih lanjut, Doli Pa pun belak-belakan menyebut bahwa Verdi Sambo juga ikut menembak Brigadir J. Sementara itu, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengingatkan kelompok-kelompok pendukung mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo yang diduga memberikan perlawanan dalam penuntasan kasus kematian Brigadir J. Sugeng mengatakan bahwa Verdi Sambo memang cukup memiliki pengaruh di Korps Bayangkara, sebab puluhan anggota Polri ikut terlibat dalam mempengaruhi penyelidikan awal kasus pembunuhan Brigadir J. Menurutnya,
Pengaruh Sambo di internal Polri tak terlepas dari posisinya yang menjabat sebagai Kadif Propam dan Kasatgasus Merah Putih. Namun saat ini Verdi Sambo sudah dicopot dari jabatan itu. Di sisi lain, Sugeng mengatakan pembubaran Satgasus Merah Putih menjadi upaya mengurangi pengaruh Sambo. Mengutip berita jakarta.poskota.co.id, dia menilai Irjen Verdi Sambo tidak patut menjadi salah satu anggota polisi, namun lebih kepada seorang mafia. Jika ada orang pembunuh kemudian menghilangkan barang bukti lalu mengajak seluruh korps yang ada dalam geng itu untuk berbuat bohong kepada seluruh rakyat Indonesia, itu adalah kelakuan mafia. Namun apesnya skenario yang dirancang oleh Verdi Sambo akhirnya pun terungkap. Irjen Verdi Sambo telah ditetapkan menjadi tersangka karena menjadi dalang pembunuhan ajudannya sendiri. Kita sendiri mendengar para purnawirawan polisi yang kesal, ada Pak Alwi Luthan bicara, kemudian ada Pak Susno, kemudian Ibu Sri. Irma mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh institusi Polri. Semua nadanya sama, tidak percaya, kesal. Lebih lanjut, Irma menuturkan kasus tewasnya Brigadir J ini justru membuat kepercayaan masyarakat kepada Polri semakin turun. Mantan pengacara Baradae, Dioli Payumara, memberikan pernyataan pedas terkait pembunuhan berencana yang dilakukan Irjen Verdi Sambo terhadap Brigadir J. Ia bahkan menyinggung soal pucuk pimpinan yang bisa menghancurkan satu negara. Meski begitu, Diolipa tak menjelaskan sosok yang dia bicarakan itu. Diolipa mengklaim bahwa dirinya hanya bercerita saja. Hal itu tampaknya merupakan buntut dari kekecewaan Diolipa Yumara karena tak lagi menjadi kuasa hukum Baradae. Ia pun kemudian mengibaratkan bahwa hubungan dirinya dengan Baradae adalah sebagai sepasang kekasih yang berpacaran, namun hubungannya itu terpaksa diputuskan. Ia pun menyebut hubungannya dengan Baradae karena Tuhan. Kemudian ia pun memberikan pernyataan pedas soal hubungan berpacaran. Namun saat ditanya siapa orang yang dia maksud itu, ia pun kembali menegaskan soal seseorang yang berpacaran dengan perempuan dan laki-laki sekaligus. Diori Payumara juga kemudian menyindir sosok yang berada di pucuk pimpinan. Belum diketahui apa maksud dari sindiran pedas yang disampaikan oleh Dioli Payumara itu. Namun pernyataannya ini seakan mengamini komentar Menko Polhukam Mahfud MD soal motif pembunuhan yang dilakukan oleh Verdi Sambo. Saat itu Mahfud menjelaskan motif pembunuhan terhadap Brigadir J sebagai hal yang menyeramkan dan campur menjijikkan. Hal itulah yang membuat motif tersebut akhirnya tak diungkap ke publik karena dinilai sensitif. Kemudian pada tayangan Satu Meja The Forum di Kompas TV, Mahfud MD pun membocorkan soal motif itu. Ia tak menampik bahwa banyak orang yang salah paham dengan narasi yang sempat ia sampaikan itu. Dirinya pun menjelaskan secara gamblang apa yang dimaksud dari narasi yang bisa didengar oleh orang dewasa.